Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Boy dengan NPM 10070218091 dari program studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan memaparkan penelitian tugas akhir saya, yaitu perancangan aktivitas kerja ergonomis pada sesi kerja policing untuk mengurangi keluhan muskuloskeletal di CVX. Untuk latar belakang, CVX bergerak di bidang mold and die casting. Perusahaan ini menjalankan proses bisnis menggunakan sistem make to stock dan make to order. Memiliki 11 karyawan dan 15 unit mesin, dan produk yang dihasilkan adalah injection molding. Permasalahan dalam perusahaan, yaitu beberapa permasalahan adalah keluhan terhadap operator, yaitu operator tidak nyaman dengan proses kerja saat ini. Operator mengalami keluhan rasa sakit pada segmen tubuh, punggung, leher, pergelangan tangan, siku, dan bahu. Dan ketiga adalah operator kelelahan dalam melakukan aktivitas kerja polisi karena manual. Selanjutnya ada aktivitas kerja yang dilakukan secara manual terdapat pada 3 stasiun kerja, yaitu assembling, pengelasan, dan polisi. Pada stasiun kerja polisi, operator harus mengangkat katrol, menahan komponen sambil berdiri dan jongkok dan membungkuk selama 20 menit, tetapi hanya lakukan sekali dalam 3 minggu. Untuk stasiun kerja pengelasan, yaitu melakukan pengelasan sambil berdiri, membungkuk, dan fasilitas kerja yang disediakan tidak memiliki penyangga. Dan yang terakhir adalah proses kerja policing, yang menjadi fokus pada penelitian saya kali ini, karena proses kerja policing ini adalah melakukan polishing atau polish secara manual dari permukaan kasar hingga ekstra halus, dan dilakukan secara berulang dengan pergantian grid dari 0 sampai 2000, dan dilakukan selama 8 jam kerja. Cara kerja operator menyebabkan punggung membungkuk dan leher menekuk. Dan ketiga adalah kursi disediakan tidak memiliki sandaran hingga menyebabkan punggung operator merasa pegal. Untuk perumahan masalah, bagaimana keluhan operator policing saat melakukan pekerjaannya dengan menggunakan kuesioner Nordic Polymer. Yang kedua, bagaimana risiko yang ditimbulkan operator saat melakukan pekerjaannya. Yang ketiga, bagaimana rancangan aktivitas kerja ergonomis untuk mengurangi risiko operator saat melakukan pekerjaannya. Untuk pengumpulan data, saya menggunakan kuesioner Nordic Polymer dan alat asesmen repetitive task. Untuk NPM sendiri adalah menilai keluhan pada bagian tubuh, leher, bahu, punggung atas, siku, punggung bawah, pergelangan tangan, bokong dan paha, lutut, dan pergelangan kaki. Untuk repetitive task itu adalah menganalisa tingkat risiko. Faktor risikonya itu adalah gerakan tangan, pengulangan, kekuatan, postur kepala, lengan, pergelangan tangan, pegangan jari, posisi usaha, kecepatan kerja, jam kerja, dan faktor lainnya. Untuk Nordic Body Map sendiri didapatkan bahwa operator dalam 12 bulan terakhir mengalami rasa sakit pada leher, bahu, punggung atas, siku, punggung bawah, pergelangan tangan, bokong, atau paha. Dan dalam 12 bulan terakhir operator mengalami gangguan terhadap aktivitas normalnya pada segmen tubuh tersebut. Dan masih dirasakan hingga 7 hari terakhir. Tingkat keluhan beragam dari nilai 4 sampai poin yang cukup tinggi yaitu 9. Dengan nilai yang cukup tinggi ini, operator tidak pernah melakukan konsultasi terhadap dokter ataupun terapis karena beranggapan bahwa risiko tersebut atau keluhan tersebut, rasa sakit, akan hilang dalam waktu dekat dengan sendirinya. Baiklah, selanjutnya adalah identifikasi risiko ART tools menggunakan bentuk polishing cetakan. Untuk pertama adalah gerakan lengan, yaitu dilakukan seperti hampir terus-menerus sehingga mendapatkan skor 6, pengulangan dilakukan sebanyak 30 kali dalam per menit sehingga mendapat skor 6, kekuatan yaitu operator perlu memegang komponen sehingga mendapat skor 4, untuk postur kepala yang mendapat skor 2 karena menekuk, untuk postur punggung mendapat skor 2 karena membungkuk. Selanjutnya adalah postur lengan, yaitu siku yang terangkat sehingga mendapatkan skor 4. Postur pegangan tangan yang lurus sehingga mendapatkan skor 0, dan pegangan jari mendapatkan skor 2. Karena harus memegang komponen dan pensil poles. Waktu istirahat, kadang operator dalam melakukan kerjanya istirahat selama 15 menit, sehingga mendapat skor 0. Kecepatan kerjanya, terkadang operator perlu fokus dalam melakukan pekerjaannya, sehingga mendapat skor 1. Faktor lainnya adalah seperti kebisingan dan kepercayaan. Selanjutnya, total skor adalah 17 dan 29. Karena waktu pekerjaannya adalah sekitar 2 jam, maka pengalinya adalah 0,75. Dapat skor akhir yaitu 13 dan 22. Selanjutnya, proses chamfer memiliki sama kegiatan yang dilakukan dan prosesnya pun hampir sama. Yang membedakan adalah proses chamfer ini dilakukan sebanyak 36% dari waktu keseluruhan. Dan untuk waktu total skornya adalah 11 dan 23, dikali durasi pengalinya adalah 0,5 karena dilakukan kurang dari 2 jam. Sehingga skor exposure-nya adalah 6 dan 12. Dan untuk rekapitulasinya adalah proses chamfer mendapatkan 6 pada lengan kiri yaitu rendah, yaitu 12 pada lengan kanan yaitu sedang. Untuk pemulasan isi cetakan mendapatkan 13 pada lengan kiri dan 22 pada lengan kanan atau tinggi. Berdasarkan tabel skor exposure didapatlah kesimpulan bahwa perlunya dilakukan investigasi lebih lanjut segera
Selanjutnya adalah fasilitas meja, itu yang disediakan adalah fasilitas meja merancang agar operator tidak lagi melakukan kegiatan berulang sehingga dapat mengurangi tingkat risiko. Seperti A, yaitu mesin amplas untuk mengurangi kegiatan berulang pada proses chamber. B, selang amplas untuk mengurangi kegiatan berulang pada polishing cetakan. Dan pelengkapnya itu adalah C, berupa penghalang debu, D dan E merupakan rak meja, dan F merupakan dinamo. Dan kursi ditambahkan sandaran dan bantalan agar operator tidak lagi membungkuk dan bokong bisa lebih nyaman untuk duduk. Untuk simulasinya adalah, untuk simulasi cetakan, operator tinggal memegang selang amplas dan tidak perlu lagi melakukan kegiatan berulang, dan postur tubuh dan tidak membungkuk dan leher tidak menekuk. Untuk proses chamber, operator tinggal menghidupkan mesin amplas dan posturnya telah bagus, tidak membungkuk dan menekuk. Untuk kesimpulannya dapatlah penurunan pada nilai risiko pada saat simulasi usulan menggunakan CATIA barusan, yaitu adalah polishing isi cetakan dapat skor 2 dan chamber sisi tajam dapat skor 1. Di sini dapat disimpulkan bahwa setelah dilakukan perancangan dan disimulasikan bahwa skornya menurun dan berarti risikonya juga berkurang. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.